الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fi din, at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman atau hal-hal yang menyebabkan seorang muslim itu menjadi kafir. Karya Al-Imam Al-Mujaddidul Mujahid Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada pembatal keislaman yang ke-8. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. Pembatal keislaman yang ke-8 adalah tolong menolong dengan orang-orang musyrik dan membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin. Tolong menolong dengan orang-orang musyrik dan membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa di antara kalian wahai kaum muslimin yang loyal kepada mereka, tolong menolong dengan mereka, mencintai mereka, fa innahu minhum, maka dia bagian dari mereka, yakni dari orang-orang kafir. Innallaha la yahdi al-qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Surat Al-Maidah ayat ke-51. Inilah pembatal keislaman yang ke-8 tentang orang-orang yang berkasih sayang dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tolong menolong dengan mereka atau membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin. Dan bentuk peperangan ini dari semua sisi, dari semua bentuk. Apakah dengan hati ataukah dengan lisan, ataukah dengan anggota tubuh, atau dalam bentuk tulisan. Menolong kaum musyrikin dalam menyakiti kaum muslimin. Artinya orang yang melakukan itu lebih cinta kepada orang-orang musyrik dibanding kepada kaum muslimin. Maka perbuatan ini termasuk pembatal keislaman, termasuk penyebab seorang murtad dari agama yang mulia ini, tidak lagi disebut sebagai seorang muslim, tetapi tergolong ke dalam golongan orang-orang kafir. Sebab seorang muslim itu dituntut untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, serta mencintai kaum muslimin, mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini
termasuk bagian dari keimanan yang sangat penting yang harus ada dalam diri seorang hamba. Dia harus mencintai Allah dan Rasul-Nya dan mencintai setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula harus membenci perbuatan-perbuatan kesyirikan, perbuatan-perbuatan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala dan para pelakunya. Ini syarat dalam keimanan. Ya. Membenci kesyirikan dan membenci para pelaku kesyirikan. Siapa yang tidak membenci kesyirikan atau tidak membenci para pelaku kesyirikan, maka dia dihukumi seperti orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Iya. Siapa yang mencintai kaum musyrikin, maka dia dihukumi seperti kaum musyrikin tersebut. Apalagi kalau sampai dia membenarkan ajaran mereka, dia tidak benci ajaran mereka, maka ini jelas ulama seluruhnya sepakat, sebagaimana kita bahas dalam pembatal keislaman yang ketiga. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir dengan kesepakatan seluruh ulama. Demikian pula orang yang tidak membenci orang-orang musyrik, malah menolong mereka di dalam menyakiti kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman-teman dekat kalian, sebagai orang-orang kepercayaan kalian. Ba'duhum awliya'u ba'din. Karena sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Jangan kalian menolong mereka. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa di antara kalian, wahai kaum muslimin, yang berkasih sayang dengan mereka, maka dia bagian dari mereka, bukan lagi bagian dari kaum muslimin. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim tersebut. Yarhamukallah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu." Engkau tidak akan dapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka sendiri. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Au ashiratahum, atau kerabat-kerabat mereka. Tidak ada yang namanya orang beriman yuwadduna man hadallaha wa rasulah, itu kemudian berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Apabila seorang itu benar-benar beriman, maka dia harus membenci perbuatan kekafiran, perbuatan kesyirikan, dan para pelakunya. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan memerintahkan kita untuk meneladani beliau. Seperti dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat, Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah
fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut beliau ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, yakni tidak ada hubungan lagi antara kita saling bermusuhan. Wa mimma ta'buduna min dunillah, demikian pula kami berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan, dan telah nampak jelas antara kita dengan kalian kebencian dan permusuhan untuk selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Ini yang dituntut dari setiap muslim, mengikuti tauhid para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang menancapkan permusuhan yang keras terhadap orang-orang kafir dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka adalah kaum mereka sendiri. Jelas nampak, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan, seperti kata Ibrahim alaihissalam, telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Ya. Maka sangat mengherankan kalau ada seorang muslim itu berkasih sayang dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi tolong-menolong dengan mereka di dalam menyakiti kaum muslimin. Maka tidak diragukan lagi, perbuatan ini adalah termasuk bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Kemudian ulama kita menjelaskan, dalam berlepas diri dari kaum musyrikin itu terlaksana dengan 4 perkara. Yang pertama, hendaklah di dalam hati seseorang ada kebencian di dalam hati terhadap kaum musyrikin, dan ini adalah asal. Ini adalah asal dari al-bara, sifat berlepas diri dari orang-orang musyrik. Benci, tidak setuju dengan kaum musyrikin dan perbuatan mereka, bukannya malah meridhoi apa yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, al-mu'adah, hendaklah dia memusuhi, bukannya berkasih sayang dengan orang-orang kafir, tetapi hendaklah dia memusuhi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, sebab mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya. Setiap orang yang kafir kepada Allah, setiap orang yang menyekutukan Allah, dia adalah musuh Allah dan Rasulnya. Maka sudah sepatutnya seorang muslim pun memusuhi mereka, bukannya berkasih sayang dengan mereka, apalagi sampai membantu mereka dalam menyakiti kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, mengkafirkan mereka atau meyakini bahwa mereka itu kafir, bukan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan kekafiran dan kesyirikan mereka.
Seperti yang sudah dijelaskan pada pembatal keislaman yang ketiga. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar ijma'an. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau sekedar ragu dengan kekafiran mereka atau malah membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir seperti mereka berdasarkan ijma', kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, menyikapi orang musyrik dengan memerangi mereka. Apabila telah disyariatkan atau telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Jadi bukan sembarang memerangi mereka, tapi harus terpenuhi syarat-syarat dalam memerangi orang-orang kafir. Ini yang dituntut dari setiap muslim. Bagaimana sikap kepada orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Dan ini bukanlah suatu sikap ekstrim, termasuk kebodohan dan kesombongan manusia apabila mereka berani menilai ajaran-ajaran Islam sebagai ajaran-ajaran yang ekstrim, ajaran-ajaran yang keras, padahal itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hakim, yang Maha Hikmah, yang menciptakan manusia dan memberikan mereka rezeki. Maka termasuk kesombongan kalau manusia mau menolak ajaran-ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan itu ekstrim, itu fanatik namanya. Padahal dia diciptakan dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebaliknya, orang-orang yang menolak ajaran agama, apalagi menolak tauhid, menolak akidah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebenarnya sikap gulu, sikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan yang akan mengakibatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala ditimpakan kepadanya. Iya. Jadi ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka telah melakukan satu kesalahan besar terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditauhidkan. Lalu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepatutnya seorang muslim tidak berkasih sayang, tidak menghormati orang-orang yang merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pantas orang yang mengaku beriman kepada Allah lalu dia menghormati orang-orang yang merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak sepatutnya. Bersamaan dengan itu pun tersimpan di dalam hati mereka kebencian yang sangat besar kepada kaum muslimin. Kapan saja apabila ada kesempatan, mereka akan memusnahkan kaum muslimin. Ini sudah sifat orang-orang kafir dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat mengherankan kalau ada seorang muslim mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu bersikap loyal, berkasih sayang, apalagi sampai tolong menolong dengan kaum musyrikin di dalam menyakiti kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Dan barang siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka, bukan lagi bagian dari kaum muslimin. Baik. Namun ayat-ayat ini umum, seperti kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi tentang haramnya berkasih sayang dan haramnya tolong menolong dengan orang-orang musyrik di dalam menyakiti kaum muslimin adalah ayat-ayat yang umum dan ditafsirkan oleh As-Sunnah. Bagaimana bentuk tafsirnya atau perinciannya? yakni ke dalam dua bentuk. Apabila seorang mencintai kaum musyrikin atau menolong mereka
dikarenakan agama mereka. Dikarenakan agama mereka. Maka ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah, al-kufrul akbar. Kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Menyebabkan dia murtad, keluar dari Islam. Namun apabila yang kedua, seorang mencintai orang kafir dan orang-orang musyrik atau menolong mereka bukan karena agama mereka, tetapi hanya satu kepentingan dari kepentingan-kepentingan duniawi, maka tidak sampai pada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah bersiap menggempur kaum musyrikin yang ada di kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan yang besar untuk memerangi kaum musyrikin yang ada di kota Makkah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam merahasiakan hal tersebut. Lalu sahabat yang mulia ini, Hatib bin Abi Balta'ah, membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menulis surat dan dititipkan pada seorang wanita agar disampaikan kepada kaum musyrikin yang ada di Makkah, dengan tujuan agar kaum musyrikin mau melindungi keluarganya yang masih tersisa di Makkah. Jadi ini tujuannya, bukan karena dia kafir kepada Allah, bukan karena dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan-tujuan duniawi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menanyakan kepadanya tentang apa yang dia lakukan tersebut. Maka Hatib bin Abi Balta'ah pun menjelaskan tentang alasannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkan beliau. Sampai kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Da'ni ya Rasulullah fa adribu 'unuqahu." Biarkan aku ya Rasulullah untuk aku penggal lehernya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Sebab dengan perbuatan tersebut dia menolong orang-orang kafir atas kaum muslimin bukan karena agama mereka, tetapi hanya karena ingin menyelamatkan keluarganya yang tersisa di Makkah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu syahida Badran." Sesungguhnya dia telah mengikuti perang Badar. "Mayudrika la'alla Allah tala'a 'ala ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Apakah engkau tidak tahu Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni ahlu Badar, para sahabat yang telah mengikuti perang Badar. Dan Allah berkata kepada mereka, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah sesuka hati kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut, walaupun terkandung di situ pertolongan kepada orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin, tetapi dasarnya bukan karena agama, tetapi hanya karena suatu kepentingan dari kepentingan-kepentingan duniawi. Maka itu termasuk dosa besar yang tidak sampai pada derajat kekafiran. Dan juga termasuk dosa besar yang disebutkan di dalam hadis tidak sampai menghilangkan pahalanya mengikuti perang Badar. Andaikan dia melakukan kesyirikan atau kekafiran, tentunya seluruh amalannya terhapus, betapapun amalan yang dia kerjakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta
la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, maka akan terhapus seluruh amalanmu dan kamu termasuk orang-orang kafir yang merugi. Menunjukkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu wa ghafara lahu tidaklah sampai pada derajat kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perinciannya. Dan ini pendapat yang benar dari pendapat-pendapat para ulama di dalam masalah ini. Baik. Jadi kesimpulannya, tidaklah patut bagi seorang muslim itu mencintai orang-orang kafir, apalagi sampai menolong mereka di dalam menyakiti kaum muslimin dan dalam memerangi kaum muslimin, sebab hal itu bisa menyebabkan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhubungan juga dengan ini, tidak juga patut bagi seorang muslim tinggal di negeri kafir bersama orang-orang kafir, atau sekedar jalan-jalan ke negeri mereka, berwisata, liburan ke negeri mereka. Ini hukumnya haram, karena dalam perbuatan tersebut terkandung bentuk wala, bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir. Nabi SAW telah memperingatkan, man jama'al musyrikin wa sakana ma'ahum fa innahu mithluhum. Barang siapa yang bergabung dengan orang-orang musyrik dan tinggal bersama mereka, maka dia seperti mereka. Hadis sahih diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana bari'un min muslimin baina azhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal atau yang berada di tengah-tengah kaum musyrikin. Hadis sahih diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dari Jarir bin Abdullah. Demikian pula oleh Imam At-Tahawi, al-Imam At-Tahawi dari Khalid bin Walid, yang disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam As-Sahihul Musnad. Maka hadis-hadis ini jelas larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang muslim itu tinggal, baik tinggal selamanya, membangun rumah bersama mereka, ataupun sekedar jalan-jalan mendatangi tempat mereka. Ini jelas. Iya. Tidak sepatutnya bagi seorang muslim tinggal bersama orang-orang kafir. Di samping itu, perbuatan tersebut sangat berbahaya. Berbahaya bagi akidah dan bagi akhlak seorang muslim. Berapa banyak orang-orang muslim yang tadinya berakidah yang benar, berakhlak yang baik, setelah tinggal di negeri kafir terpengaruh. Terpengaruh dengan akidah yang rusak, terpengaruh dengan akhlak yang tercela. Bahkan berapa banyak orang-orang yang tadinya terpelajar, lalu dapat beasiswa, pergi belajar ke Amerika, setelah pulang membawa pemikiran mereka, membawa kekafiran mereka, lalu mulai dia mengatakan semua agama itu sama, tidak boleh saling menyalahkan. Yang lebih parah lagi, orang-orang seperti ini diberikan posisi-posisi di IAIN atau di UIN, sehingga mereka dengan leluasa merusak kaum muslimin. Orang-orang yang tadinya akhlaknya baik, setelah pergi ke negeri-negeri kafir, akhlaknya menjadi rusak. Pergaulan bebas, narkoba, dan sebagainya. Ini akibat dari bergaul dan berteman dan tinggal di lingkungan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini hikmah dari larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang tinggal atau bermukim dan pergi ke negeri-negeri kafir. Kalaupun seorang itu bisa selamat, maka anak cucunya belum tentu selamat. Ini sangat berbahaya. Kalaupun seorang yakin, insya Allah saya tidak terpengaruh. Saya mau tinggal di Amerika, saya mau tinggal di Prancis. Saya tidak terpengaruh insya Allah. Tapi bagaimana dengan anak cucunya? Apakah dia bisa memberikan jaminan anak-anaknya tidak terpengaruh dengan kehidupan orang-orang kafir? Ini sangat berbahaya sekali. Iya. Maka haram hukumnya bagi seorang muslim tinggal di negeri-negeri kafir. Iya. Kecuali dalam keadaan terpaksa, para ulama menjelaskan bolehnya tinggal di negeri kafir, tinggal di negeri kaum musyrikin, minimal dengan 4 syarat. Minimal dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, karena satu kebutuhan darurat. Karena satu kebutuhan darurat. Ya, seperti mungkin pengobatan yang tidak ada di negeri kaum muslimin, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala ya, seorang berobat ke negeri kafir. Ya. Terlebih kalau niatnya mau berdakwah kepada orang-orang kafir, ya, tentunya hal ini lebih dibolehkan lagi. Jadi ada hajat darurat. Maka kalau cuma sekedar jalan-jalan, ya, mau menikmati liburan, ini hukumnya haram, tidak boleh, karena bukan suatu kebutuhan darurat. Bersamaan dengan itu, negeri kaum muslimin banyak yang pemandangannya bagus. Ya. Bisa kita liburan di negeri-negeri kaum muslimin. Iya. Ini yang pertama. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bolehnya tinggal atau berkunjung ke negeri kafir apabila seorang itu memiliki iman yang kuat, yang dia yakin dengan imannya tersebut dia bisa bertahan dari godaan syahwat. Karena sudah dimaklumi, negeri-negeri kafir adalah negeri-negeri seperti hewan. Kapan saja mereka mau menyalurkan syahwatnya, mereka lakukan, walaupun tidak terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka kalau seorang ragu, khawatir, aduh iman saya lemah, ya, jangan sampai saya terpengaruh atau tergoda dengan godaan-godaan syahwat, maka tidak boleh dia pergi ke negeri kafir. Kemudian yang ketiga, dia memiliki ilmu yang mendalam, yakni ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang sunnah, yang dengannya dia bisa membentengi dirinya dari syubhat. Dari syubhat, yaitu dari keraguan-keraguan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir untuk merusak akidah kaum muslimin. Ya. Maka kalau seorang tidak memiliki ilmu yang cukup, ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dia pergi ke negeri kaum musyrikin. Karena sudah dimaklumi, mereka terus membuat keraguan-keraguan tentang Islam. Terkadang mereka mengatakan Islam agama pedang. Terkadang mereka mengatakan Islam hanya agama orang-orang Arab. Terkadang mereka mengatakan Islam hanya cocok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang tidak memiliki ilmu, tidak mengetahui tentang ajaran agama yang benar, maka dengan mudah dia akan termakan dengan ucapan-ucapan orang-orang kafir tersebut. Karena dia tidak mengetahui tentang Islam yang sebenarnya, sebagaimana mereka juga tidak mengetahui tentang hakikat Islam. Oleh karena itu, orang-orang pintar di kalangan mereka, baik para pendeta maupun para ilmuwan mereka, ketika mereka mempelajari Islam, banyak yang masuk Islam. Ucapan-ucapan mereka itu hakikatnya
Karena ketidaktahuan tentang Islam. Kalau mereka tahu tentang Islam, mereka pasti akan masuk Islam. Ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, seorang yang mendatangi negeri kafir atau tinggal bersama mereka haruslah bisa menjalankan agamanya. Haruslah bisa menjalankan agamanya. Kalau orang-orang kafir itu melarang dia untuk menjalankan agamanya, bahkan sampai membuat peraturan seperti di Perancis, wanita-wanita tidak boleh memakai jilbab di tempat-tempat publik, tidak boleh menggunakan cadar, maka hukumnya haram kaum muslimin tinggal di tempat tersebut. Wajib bagi kaum muslimin, apakah mereka itu pendatang ataukah memang penduduk asli di situ yang masuk Islam, apabila mereka tidak mampu menjalankan agama mereka, untuk berhijrah, untuk keluar dari negeri-negeri kafir tersebut menuju negeri kaum muslimin. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidak bisa bergerak dengan bebas, tidak bisa menjalankan semua kewajiban-kewajiban ketika di Makkah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berhijrah, meninggalkan Makkah menuju kota Madinah. Sehingga semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bisa diamalkan. Dan kelak di hari kiamat Allah tidak akan menerima alasan apabila seorang meninggalkan sejumlah kewajibannya kepada Allah dengan alasan saya tinggal di negeri kafir, mereka larang saya pakai jilbab misalkan, mereka larang kita mengumandangkan azan, sehingga kita tidak sholat berjamaah, apalagi sampai tidak melakukan sholat sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas, ya, sehingga engkau bisa berhijrah kepadanya. Ya. Indonesia ini masih luas sekali, masih bisa menerima orang-orang yang tertindas, ya, dari kalangan kaum muslimin, ya, di negeri-negeri mereka. Dan negeri-negeri kaum muslimin masih luas sekali. Iya. Jadi tidak ada alasan orang-orang yang tinggal di negeri kafir, ya, yang tidak mengamalkan ajaran-ajaran mereka dengan alasan dihalangi oleh orang-orang kafir. Kecuali memang dia tidak mampu untuk berhijrah, tidak mampu sama sekali, seperti orang-orang yang tua sekali atau wanita yang tidak mampu melakukan perjalanan dan dihalang-halangi oleh orang-orang kafir, ataupun anak-anak. Tapi selama dia masih mampu meninggalkan negerinya, negeri kafir yang menghalanginya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk meninggalkan negeri tersebut. Iya. Jadi termasuk bentuk wala, loyal kepada orang-orang musyrik, apabila seorang tinggal bersama mereka, ya, tinggal bersama mereka, terlebih lagi kalau sampai tolong menolong dengan mereka di dalam menyakiti kaum muslimin. Baik. Kesimpulannya, bab ini menegaskan kepada kita bahwasanya seorang muslim itu harus mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bersamaan dengan itu, dia harus membenci dan memusuhi semua bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, semua sesembahan selain Allah, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Karena barang siapa yang berkasih sayang, ya, dengan orang-orang kafir, maka dia bagian dari mereka, bukan lagi bagian dari kaum muslimin. Maka hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai terjatuh di dalam kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh seorang berkasih sayang dengan orang-orang kafir dengan alasan toleransi. Ini bukan toleransi yang benar. Ini penentangan
terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Toleransi yang benar tidak mesti harus membenarkan ajaran mereka. Tidak mesti harus menghormati mereka. Tidak mesti harus berkasih sayang kepada mereka. Tidak harus dengan mengorbankan akidah seseorang. Andaikan seorang muslim mau berbuat baik kepada orang kafir, dengan syarat mereka tidak memerangi kaum muslimin, itu tidak ada masalah. Itu boleh. Bahkan bagian dari dakwah kepada mereka. Jadi bukan berarti seorang muslim membenci orang-orang kafir, lalu tidak berdakwah kepada mereka. Bukan itu maksudnya. Dan tidak berbuat baik kepada mereka sedikit pun. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Akan tetapi, dalam hati seorang muslim tidak boleh ada kecintaan kepada kaum musyrikin, apalagi sampai menolong mereka di dalam menyakiti kaum muslimin. Iya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian tadi penjelasan dari Ustaz Abu Abdullah Sufyan, dan kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Barangkali mau dikasih kesempatan yang hadir di studio mau bertanya ke Ustaz. Kalau ada, silakan tanyakan aja ke Ustaz. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui SMS dari pendengar radio dakwah Salafiyah yang jumlahnya sekitar 50-an banyaknya. Jadi mohon maaf apabila nanti ada pertanyaan yang masih belum bisa dijelaskan oleh Al-Ustaz, belum dijawab, diharapkan bersabar. Mudah-mudahan besok bisa terjawab. Demikian mungkin informasinya. Bagi yang ingin bertanya, silakan saja kirimkan pertanyaannya ke nomor 08 5353 020304. Sekali lagi saya sebutkan nomor teleponnya 08 5353 020304. Langsung saja kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ayo khuruj fi sabilillah seperti sahabat. Bid'ah juga. Baik. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang khuruj fi sabilillah seperti untuk berdakwah disebut juga bid'ah? Padahal sahabat melakukannya. Maka kita katakan ini salah paham. Ya. Diakibatkan karena tidak mau menuntut ilmu, berdakwah tanpa ilmu, sehingga tidak memahami apa yang dimaksud dengan bid'ah dan seperti apa dakwah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah memperingatkan, man 'abadallaha bijahlatin afsada aktsara mimma aslah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah berdasarkan kebodohan, bukan dengan ilmu Al-Quran wa Sunnah, maka dia lebih banyak merusak dibanding memperbaiki. Dan juga kata para ulama, orang-orang jahil itu berbuat kerusakan, tapi mereka sangka sedang berbuat kebaikan. Persis.
yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku berdakwah sesuai sahabat, mengaku khuruj fi sabilillah, namun dakwahnya tidak dibangun di atas ilmu yang benar. Mereka sangka berbuat kebaikan, melakukan perbaikan, tapi hakikatnya mereka merusak. Karena orang-orang jahil itu berbuat kerusakan justru dari arah yang mereka sangka sedang berbuat perbaikan. Bersamaan dengan itu, karena kebodohan mereka yang lebih parah lagi, muncul dari mereka kesombongan. Bangga sudah bisa berdakwah keliling-keliling. Lalu dengan itu mereka merasa sudah lebih tinggi dari para ulama. Dibentuk kebodohan dan kesombongan sekaligus. Itu pun dakwahnya tidak berdasarkan ilmu. Allah berikan mereka kemampuan untuk bisa berdakwah keliling-keliling, sudah merasa lebih baik dari para ulama, para pewaris para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innal ulama warathatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Lalu mereka merendahkan para ulama karena merasa mereka sudah lebih tinggi, karena mereka bisa pergi keliling ke India, ke Pakistan, Bangladesh. Sedangkan para ulama kata mereka cuma diam. Sombong. Padahal itu pun dakwahnya bukan dengan ilmu, tapi dengan syirik dan bid'ah. Adapun khurujnya para sahabat untuk berdakwah dengan ilmu, bukan dengan syirik dan bid'ah. Oleh karena itu, menghadapi penduduk Yaman, Nabi SAW cuma kirim beberapa orang. Itu pun disebar. Siapa yang Nabi SAW kirim? Apakah orang yang baru masuk Islam? Tidak. Nabi SAW kirim para sahabat yang dikenal dengan ilmu. Nabi SAW mengirim 3 orang ke Yaman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhum ajmain. Seluruh sahabat ini, 3 orang sahabat ini dikenal dengan ilmu. Bukan orang-orang jahil, bukan orang yang baru masuk Islam, bukan orang yang bertobat kemarin lalu diajak keliling untuk berdakwah. Ini manhaj sahabat. Kalau mau mengikuti sahabat seperti ini, berdakwah dengan ilmu, menuntut ilmu dulu. Bukan dengan syirik dan bid'ah. Dakwah itu dakwah kepada tauhid dan sunnah, bukan kepada kesyirikan dan kebid'ahan. Itu pun 3 orang ini disebar, tidak di satu tempat. Dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan tentang kisah pengutusan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, sebelum dilepas untuk pergi ke negeri Yaman, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Maka hendaklah yang pertama engkau ajarkan kepada mereka syahadatu an la ilaha illallah. Dan dalam riwayat yang lain, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Para sahabat berdakwah dengan ilmu. Berdakwah kepada tauhid. Ajak kepada tauhid yang pertama sekali. Ini kalau mau mengikuti khurujnya para sahabat. Adapun mengajak orang untuk melakukan syirik dan melakukan kebid'ahan, seperti yang telah kita sebutkan dalam kitab Fadail A'mal, disebutkan kisah katanya ada pemuda yang
mengetahui ibunya masuk surga atau masuk neraka. Ini apa? Ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada satu kitab yang namanya Fadailul A'mal mengajarkan, ini ada pemuda, dia tahu, dia kasyaf katanya. Dia kasyaf, dia bisa tahu seorang itu masuk surga atau masuk neraka. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi. Di langit itu malaikat, dan di bumi termasuk para rasul, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah dialah yang mengetahui yang gaib, dan dia tidak menampakkan yang gaib tersebut kecuali yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Lalu ada seorang dari India mengaku tahu perkara yang gaib. Ini bentuk syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak kisah-kisah khurafat, kisah-kisah khayalan, kisah-kisah yang tidak berdasarkan dalil Al-Quran was Sunnah yang menghiasi kitab Fadailul A'mal. Apakah ini dakwah para sahabat mengajarkan kesyirikan dan kebid'ahan? Ini sangat berbeda dari jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah mengingatkan, wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Mengikuti sahabat di dalam dakwah, dakwah dengan ilmu, dakwah kepada tauhid dan sunnah, bukan sekedar semangat belaka, tapi harus didasari dengan ilmu. Oleh karena itu, jangan meremehkan para ulama, jangan meremehkan majelis ilmu. Siapa yang meremehkan para ulama dan majelis ilmu, dakwahnya tidak akan mendapatkan keberkahan, dan dakwahnya hanya berdasarkan kebodohan belaka karena menghindari majelis ilmu. Persis seperti yang dilakukan orang-orang sufi dahulu. Ketika melihat orang-orang yang mau belajar hadis, mereka larang. Karena kata mereka, belajar hadis menyibukkan diri dari ibadah. Padahal menuntut ilmu itu adalah sebaik-baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama ini bisa tegak sampai hari ini karena adanya para ulama yang menuntut ilmu dan mewariskan ilmu ini kepada kaum muslimin. Bukan sekedar orang masuk Islam lalu bisa beribadah, tapi tidak dengan ilmu. Karena yang seperti itu justru merusak Islam. Kalau ibadah mereka tidak berdasarkan ilmu. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Kalau begitu harus dengan ilmu, harus mempelajari ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus mempelajari bagaimana dakwah beliau, bagaimana dakwah para sahabat, dakwah kepada tauhid dan sunnah, bukan dakwah kepada bid'ah. Ini sebagai nasihat bagi orang yang salah memahami dakwah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengira dakwah mereka seperti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah para sahabat. Sangat jauh. Sangat jauh panggang dari api. Kalau menyamakan dakwah kepada bid'ah, dakwah kepada kesyirikan, dakwah yang tidak berdasarkan ilmu dengan dakwahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Ustaz, apakah benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah sistem MLM syariah seperti pada HPA, harga produk herbalnya sampai konsumen menjadi sangat tinggi,
walau produknya halal thayyibah. Juga bagaimana hukum MLM syariah ini? Jazakumullah khair. Hukumnya haram. Ya. Sebagaimana difatwakan para ulama al-lajnah da'imah. Ya. Demikian pula para ulama di negeri Sudan dan Yordania itu telah memfatwakan haramnya yang namanya multi-level marketing. Walaupun mereka namakan dengan multi-level marketing syariah. Ya. MLM syariah. Ini hukumnya haram. Banyak sekali sisi keharamannya. Di antaranya ini termasuk bentuk gharar. Jual beli yang tidak jelas. Jual beli yang tidak jelas yang belum tentu seorang mendapatkan keuntungan. Ya. Karena anggota itu tidak mengetahui apakah dia akan berhasil mendapatkan jumlah member atau anggota di bawahnya atau tidak. Sebab sistem multi-level marketing ini kan mencari anggota. Kalau anggota semuanya sudah mengikuti, maka pada bagian akhirnya, tingkatan yang paling akhirnya, dia tidak dapat apa-apa lagi, tidak bisa mendapatkan anggota baru. Sehingga yang senang hanyalah orang yang ada di atasnya. Orang yang ada di atasnya. Jadi wajar kalau harga pada akhirnya menjadi lebih mahal. Harga pada akhirnya menjadi lebih mahal. Jadi sistem ini haram. Sebagaimana yang telah difatwakan oleh para ulama. Ini salah satu bentuk apabila kita bermuamalah tanpa didasari oleh ilmu, akan terjatuh pada berbagai macam keharaman tanpa kita sadari. Apalagi kalau bisnisnya sudah menjadi besar, lebih sulit untuk meninggalkan keharaman tersebut. Iya. Adapun soal produknya, walaupun dia halal, yang menjadi masalah ini adalah sistemnya, sistem penjualan mereka. Baik. Saya mau nanya, syurah nurbu'at itu kalau diamalkan setelah sholat malam, apakah tidak membatalkan? Seperti apa nurbu'at tersebut? Ya, tolong dijelaskan supaya lebih detail kita menjawab. Al-muhim, yang penting yang kita tahu, amalan apa saja yang tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu kebid'ahan dan harus dijauhi. Cukuplah kita dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW saja enggak akan habis kita baca sehari semalam. Ya. Tidak usah dulu ditambah dengan doa-doa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, malah memberat-beratkan diri kita. Baik. Kalau di situ mengandung kesyirikan seperti permohonan kepada selain Allah, maka ini bisa membatalkan syahadat seseorang. Jadi seperti apa bentuk atau lafaz doanya? Baik. Kenapa seorang pemuda kalau hendak menikah kok pikirannya enggak karuan? Apakah bisa termasuk waswas syaitan? Mohon dijawab langsung. Ya ini karena dorongan-dorongan syahwat, ya, dan juga gangguan syaitan. Dua-duanya termasuk. Dorongan-dorongan syahwat dan gangguan syaitan. Dan hal yang lebih mendorong ke arah tersebut adalah ya, banyak faktor, diantaranya lingkungan, ya, atau melihat gambar-gambar yang tidak sepatutnya dilihat, atau menonton hal-hal yang tidak sepatutnya dilihat, ya, semuanya mempengaruhi. Ya. Maka solusinya adalah dengan menikah, ya, dengan segera menikah, jangan ditunda-tunda lagi. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-siyam fa innahu lahu wija." Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang mampu, hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah
lebih menjaga kemaluannya dan menundukkan pandangannya. Siapa yang belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa. Puasa akan menjadi perisai baginya. Perisai dari pikiran-pikiran gak karuan seperti ini. Baik. Salat tahajud rakaat pertama pakai surat ayat kursi dan rakaat kedua pakai surat al-ikhlas. Apakah dibolehkan Ustaz? Tidak ada masalah, dibolehkan insyaallah taala. Yang penting ayat Al-Qur'an. Iya. Pernah diajari seseorang, kalau lewat di tempat-tempat yang menakutkan, saya disuruh membunyikan klakson motor. Menyembunyikan klakson motor. Apakah itu termasuk perbuatan syirik? Perbuatan syirik, kalau pertama takut kepada syaitan yang ada di situ, takut kepada mereka, sebab mereka tidak bisa menimpakan suatu kemudaratan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menimpakan suatu kemudaratan bagi manusia. Yang kedua, kalau seorang menyangka dengan klakson motor itu bisa melindunginya dari syaitan yang ada di situ, maka ini termasuk syirik. Ini termasuk syirik kalau seperti itu. Tapi hendaklah, kalau seorang khawatir melewati tempat yang banyak setannya, tempat-tempat angker, maka hendaklah dia mengucapkan ta'awudz, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau baca ayat kursi. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini yang dilakukan, bukan membunyikan klakson. Iya. Baik. Apa ada batasan bagi wanita yang memendekkan rambutnya dan bagi laki-laki yang berambut panjang dan berjenggot? Misalnya jenggotnya sampai dada atau perut. Masalah rambut, termasuk masalah adat, termasuk masalah duniawi. Yang penting rambut wanita tidak menyerupai rambut laki-laki potongannya, dan tidak menyerupai potongan rambut wanita-wanita kafir dan fasik. Demikian pula sebaliknya, laki-laki tidak menyerupai potongan rambut wanita atau menyerupai model-model rambut orang-orang kafir. Maka tidak mengapa insyaallah taala. Iya. Demikian pula harus diperhatikan kebiasaan dan adat masyarakat setempat. Kalau masyarakat memandang laki-laki gondrong itu kebanyakannya preman, atau orang-orang fasik dari kalangan para artis, maka tidak sepatutnya kita memanjangkan rambut dalam keadaan masyarakat berpandangan seperti itu. Adapun jenggot itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya, tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur janggut atau memotong janggut karena sudah terlalu panjang, tidak ada. Yang ada sebaliknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uful liha wa ufus syawarib." Biarkan jenggot, biarkan, jangan disentuh. Jangan dipotong, apalagi dicukur. Dan potonglah kumis. Allahu a'lam. Sebelumnya mohon maaf atas kesalahan saya. Pak Ustadz, mohon dijelaskan sebenarnya salat sunnah qabliyatul Jumat, hadis Nabi, sanad dan rawinya siapa? Tidak ada salat qabliyah Jumat, adanya salat sunnah mutlak. Dalam hadis Bukhari dan Muslim seperti yang sudah kita jelaskan. Adapun salat sunnah qabliyah Jumat secara khusus itu tidak ada, seperti salat zuhur, ada salat qabliyah zuhur, salat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apakah doa tersebut untuk berlindung dari syaitan manusia dan syaitan jin, atau hanya dari syaitan jin saja? Yang dimaksud di situ syaitan jin, ar-rajim, yang dilaknat, yang terkutuk, yang terlaknat. Yang dimaksud adalah syaitan jin. Tapi andaikan seorang manusia mau membaca itu dengan maksud melindungi dirinya, meminta perlindungan Allah dari semua bentuk syaitan, tidak mengapa insyaallah taala. Juga bisa membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Menindaklanjuti pertanyaan kemarin, saya mengundang Ustadz beserta kru RDS untuk mengisi ta'lim pada hari Kamis pada asar. Untuk kelancaran, saya minta bantuan kepada Al-Akh Abu Jundi. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Insyaallah taala, mudah-mudahan tidak ada halangan. Ada sejumlah orang yang selalu melantunkan doa
bangun tidur di masjid, waktu subuh di speaker. Apa hukumnya? Dan bagaimana amal-amal wajib dan sunnah dari bangun sampai dengan tidur? Ya. Yang tidak sepatutnya mengeraskan doa. Ya. Karena Nabi SAW telah melarang hal tersebut. Ya. Ketika para sahabat pernah berzikir atau berdoa dengan cara yang keras, maka Nabi SAW melarang mereka. Ya. Dan beliau mengatakan, sesungguhnya kalian, ya, innakum la tada'una ghaiban. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru zat yang jauh lagi gaib. Artinya yang tidak ada. Tapi kalian menyeru zat Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat. Tidak perlu kalian mengeraskan bacaan kalian, apalagi sampai pakai speaker. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana amal-amal wajib dan sunnah dari bangun sampai tidur lagi? Nah, itu banyak sekali ya. Dari bangun sampai tidur lagi. Ya. Baik, insyaallah taala mungkin ada satu materi khusus menjelaskan amal-amalan sunnah dari bangun sampai tidur lagi. Baik. Innakum la tad'una asamma wala ghaibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian tidak sedang memanggil zat yang tuli lagi jauh. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Tidak jauh. Mendengarkan semua ucapan kita. Maka tidak sepatutnya pakai speaker atau mengeraskan suara. Baik. Bolehkah di dalam salat sunnah tidak membaca doa istiftah? Ya boleh saja, sebab itu tidak termasuk kewajiban. Ya, namun itu termasuk sunnah. Tidak sepatutnya ditinggalkan. Tidak sepatutnya ditinggalkan. Tapi andaikan seorang meninggalkan, maka salatnya sah. Kalau pinjam rentenir hukumnya haram, pinjam bank juga haram. Dari Pak Dede Cimaragas. Ya hukumnya haram karena sama, kedua-duanya mengandung riba. Baik di rentenir maupun di bank, sama saja. Cuma bank lebih kuat penipuannya. Maksud saya penipuan, itu seakan-akan itu lembaga yang terhormat, ya, lembaga yang baik. Ya. Padahal sama saja. Ya. Kalau rentenir kan orang pada benci dengan yang namanya rentenir, ya, penghisap darah masyarakat. Ya. Kalau bank seakan-akan itu lembaga yang terhormat. Padahal sama saja. Ya. Padahal sama saja. Karena sama-sama mempraktekkan transaksi riba, ya, menggigit masyarakat. Baik. Yang meminjam dan yang meminjamkan sama. Bahkan yang sekedar membantu menuliskan transaksi atau menjadi saksi, atau siapa saja yang membantu menuliskan transaksi sama hukumnya berdasarkan hadis Muslim. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makannya. Jadi yang meminjam dan yang dipinjamkan. Yang menuliskan transaksinya dan dua orang saksinya. Wa qalahum sawa, dan beliau mengatakan semua sama karena semuanya tolong-menolong di dalam memuluskan transaksi riba. Apakah seorang ibu hamil itu telah mendapat amanah dari Allah dan harus menjaganya? Apakah makna amanah yang benar? Apakah menjaga amanah termasuk ibadah? Dan berpahalakah dengan menjaga amanah tersebut? Tolong sertakan dalilnya. Dan apakah seorang ibu hamil itu mendapat pahala? Karena dengan seorang perempuan yang hamil itu tidak bisa beraktivitas talabul ilmi dan melayani suami karena kondisinya yang lemah, dan kekhawatiran akan terjadi yang tidak diinginkan pada kehamilannya. Dan kalau ada pahalanya, dari sisi apa perempuan hamil mendapatkan pahala? Jazakumullah khairan. Ini tidak diragukan lagi. Kehamilan seorang wanita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniakan seorang anak adalah nikmat yang sangat besar. Ya. Dan ulama kita menjelaskan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah amanah. Amanah yang harus kita jaga dan harus kita syukuri. Iya. Amanah yang harus kita jaga dan harus kita syukuri. Baik. Adapun masalah
karena hamil sehingga tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, tidak bisa talabul ilmi dan tidak bisa melayani suami, maka bersabar. Bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kondisi yang lemah yang dialami istri ketika hamil ini termasuk bagian dari hal yang membutuhkan kesabaran. Ya. Kalau seorang bersabar menghadapi semua ini, dia akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Seperti firman Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar, pahalanya itu tanpa batas. Pahalanya itu tanpa batas. Iya. Dia harus bersabar, baik dari pihak suami maupun istri. Ya. Dan tentunya seorang suami harus memahami keadaan istrinya. Ya. Terkadang ada wanita hamil yang benar-benar memberatkan wanita tersebut. Iya. Jadi harus bersabar menghadapi ini, baik suami maupun istri. Dan suami juga harus bersabar menghadapi ini. Barangkali istrinya tidak bisa lagi melayani dia sebagaimana biasanya. Tapi wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya seorang wanita memakai pakaian model atas Arab, bawahnya Amerika? Atasnya kerudung, bawahnya blue jean pensil. Ini sebelum kita jawab, ini tidak tidak sepatutnya kita mengatakan jilbab itu model Arab. Iya. Sebab jilbab itu ajaran Islam, bukan ajaran orang Arab. Dan jilbab atau menutup aurat tidak khusus bagi bangsa Arab. Ya. Bahkan orang-orang Arab dahulu, sampai mereka kalau mau tawaf di Ka'bah, itu mereka telanjang. Ya. Ini kerusakan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Sampai datang Islam, memerintahkan mereka untuk menutup aurat mereka. Ini bukan pakaian orang-orang Arab. Iya. Dan tidak diragukan lagi, yang dimaksud di sini ya, seperti jilbab-jilbab gaul. Pakai jilbab tapi telanjang. Yaitu dengan memakai pakaian-pakaian ketat. Iya, memakai pakaian ketat atau pakaian yang menarik pandangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Sinfani min ahli nari lam arahuma." Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dijelaskan oleh para ulama, makna wanita yang berpakaian tapi telanjang, dia memakai pakaian tapi tidak menutup auratnya sebagaimana yang diperintahkan syariat. Maka hal ini jelas diharamkan di dalam syariat. Jilbab wanita itu harus longgar, dari bawah sampai ke atas, atau dari atas sampai ke bawah, sama semuanya. Tidak boleh ada yang ketat sehingga membentuk auratnya, membentuk tubuhnya. Dan tujuan menggunakan jilbab tidak terlaksana kalau begitu. Iya. Bagaimana ya mengamalkan kebaikan? Kebaikan itu adalah yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebaikan. Oleh karena itu, untuk meraih kebaikan harus diawali dengan ilmu. Harus diawali dengan ilmu. Karena kita tidak akan tahu kebaikan kecuali dengan menuntut ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dia memahami agama dengan benar, sebagaimana yang dipahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya. Dan tentunya memahami agama tidak datang dengan sendirinya, harus dengan belajar. Ya. Bukannya keluar keliling-keliling kesana kemari, tidak mau belajar, lalu tiba-tiba sudah paham agama, lalu kemudian merasa sudah lebih pintar dari ulama, sudah lebih hebat dari para ulama. Ini bentuk kebodohan dan kesombongan. Ya. Tetapi harus belajar Al-Quran
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam keluar itu kemudian melarang orang-orang berbicara agama, melarang orang-orang berbicara fikih, berbicara masalah ibadah, bagaimana tata cara ibadah yang benar. Apalagi sampai membolehkan semua hadis dhaif diamalkan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Man haddatsa anni haditsan yura annahu kadzibun, fa huwa ahadul kadzibain." Siapa yang menyampaikan dariku satu hadis yang dia itu ragu, ini hadis benar-benar dari Rasulullah SAW atau tidak? Ini yang dimaksud dengan hadis dhaif. Hadis yang masih diragukan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah salah seorang pendusta. Kalau dia sudah tahu hadis itu palsu, sudah jelas hadis itu palsu, lalu tetap dia sampaikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Iya. Jadi mengamalkan hadis dhaif, apalagi hadis palsu, itu bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini akibat dari tidak mau menuntut ilmu. Sehingga mereka tidak bisa membedakan ini hadis sahih atau hadis dhaif atau bahkan palsu. Baik. Jadi harus menuntut ilmu untuk mengamalkan, untuk bisa mengamalkan kebaikan. Baik. Berapa? Baik. Ya mohon maaf ya, karena waktu kita terbatas, yang belum bisa terjawab, insyaallah taala ya, kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.